Kemudian bersih masak seperti apa. Nah kemudian apakah 11.000 atau 10.000, apakah satu fase atau 3 fase. Nah itu yang perlu disosialisasikan kepada kami dan kepada level di implementasi di lapangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Dodi, ini mungkin perlu disampaikan, kita sudah sampaikan juga ke level direksi terkait dengan tarif SPKLU. Nah kalau ada SPKLU yang swasta bisa tarifnya lebih murah karena listriknya dapat lebih murah, kenapa PLN lebih mahal Rp200? Jadi mungkin itu ke depan supaya teman-teman juga lebih tertarik. Kalau di rumah sudah dikasih insentif, mudah-mudahan tarif yang di SPKLU juga dikasih insentif. Itu dua Mbak ya. Baik, duanya pasti ditampung sama Pak Dodi dulu ya. Kita ke Pak Angga nih. Iya. Ya. Direkam live langsung Pak, nanti dilihat lagi rekamannya Pak. Angga silakan boleh langsung. Ini Pak Angga sudah siap dia. Iya, kira-kira saran masukan atau punya wish apa gitu. Jadi gini Pak, untuk kami sebagai pengendara motor di sini itu kalau misalkan tadi kan Pak cerita tentang touring ya. Begitu kita punya legend touring di grid, yaitu Bang Maman di sebelah sana, itu beliau itu sudah pernah touring pakai listrik, bahkan mungkin itu motor listrik yang pertama kali yang sampai ke sirkuit Mandalika. Iya. Entah kenapa beritanya next itu Universitas Budi Luhur itu ikut berangkat juga dan bilang tahu, tapi yang jelas yang pertama sana. Lalu Bang Maman ini udah sampai ke Sabang 0 km menggunakan motor listrik. Iya, cuman ya itu tadi kendalanya adalah SPLU-nya itu masih tersebarnya kebanyakan di Jakarta atau Jabodetabek. Ketika kita ke arah luar itu mulai jarang SPLU di sana. Jadinya yang memanfaatkan tempat yang ada seperti bensin, musola segala macam. Lalu berikutnya ini kan yang diberi insentif itu dari pengguna mobil listrik ya untuk teman-teman. Kira-kira bisa nggak pengguna motor misalkan yang bisa menunjukkan bahwa memiliki STNK motor listrik atau kemarin juga mendapat tarif khusus? Ya, ini kan pasti akan menarik kawan-kawan juga untuk beralih. Apalagi kan harga BBM makin tinggi. Terus sudah gitu kemarin juga ada penyesuaian tarif listrik yang 3.500 ke atas. Ya mungkin biar kawan-kawan ini lebih tertarik yang mungkin rezekinya belum ada untuk membeli mobil listrik, bisa beralih dulu ke sepeda motor listrik dengan diiming-imingi insentif dari PLN dari masalah tarif. Mungkin itu aja. Oke, ditampung lagi sama Pak Dodi ya. Sekarang saya ke Pak Antoni dulu, nanti terakhir ke Pak Hendro. Silakan Pak. Kalau dari saya, yang pertama isunya betul seperti Pak Arwani tadi bicarakan. Banyak teman-teman di komunitas kami itu kesulitan, tapi ada masalah dengan instalasi karena apakah dari UP3 lokalnya nggak tahu tentang promosi ini, gitu ya, masih ada gitu. Tapi ada juga yang melarang instalasi meteran kedua. Jadi dibilang, oh ini rumah sudah ada meteran, nggak boleh tambah meteran satu lagi gitu. Nah jadi ada teman yang sudah punya mobil listrik dari Ming itu belum bisa pasang wall charger karena dilarang oleh petugasnya untuk memasang meteran kedua. Ya, jadi memang saya kira itu sosialisasinya mungkin mesti lagi ya. Maaf Pak kalau saya bicara sekali lagi yang sama. Dan kalau buat saya